Ibu udah stay. Ya, mungkin perkenalan dulu ya Pak ya. Jadi perkenalkan, nama saya Cesar, lebih fokus di solusi untuk Cisco Security seperti itu Pak. Jadi thank you untuk pagi ini udah join acaranya. Jadi saya di-invite dari teman-teman Icebox untuk bawain solusi nih yang lagi happening terkait solusi untuk eh, proteksi security seperti itu. Karena kita lihat banyak kendala kan di beberapa case di customer saat ini, di user di Indonesia khususnya banyak kebocoran data, kehilangan data seperti itu. Nah, kita mau coba nih tawarin solusi Cisco yang mungkin bisa diimplementasikan di company Bapak untuk proteksi gitu. Misalkan user-user yang mobile. Karena kita melihat banyak sekarang customer yang memang nggak hanya stay di kantor, tapi banyak juga yang mobile. Oke, agendanya hari ini saya akan share terkait solusi kemudian kemudian produk overview, nanti ada demo juga sedikit terkait solusi-nya. Oke, dan Q&A. Nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung di chat aja atau di akhir acara juga bisa seperti itu. Oke, ya. Kita tahu ya Pak ya, Bapak Ibu juga mungkin tahu kemarin di 2019 akhir sampai 2002 sampai sekarang ya, mungkin pandemi sudah nggak ada seperti itu kan. Jadi sekarang sudah endemi, jadi sekarang juga sudah berubah Pak. Jadi cara kerja itu berubah seperti itu. Jadi dulu kita tahu kerja work from home seperti itu. Semua pindah tuh dari yang semua di kantor, kemudian pindah sekarang di company seperti itu. Sorry, dari rumah seperti itu. Nah sekarang kita sudah mulai lagi ke normal seperti itu. Kita mulai lagi kerja di kantor seperti itu. Tapi ada beberapa case user-user yang memang masih kerja di luar seperti itu. Jadi masih ada keringanan user-user di customer itu memang masih boleh kerja mobile seperti itu. Nah itu semua berubah tuh Pak, evolve seperti itu dari usernya, kemudian banyak perangkat yang memang sekarang menggunakan juga menggunakan device pribadi seperti itu, nggak device kantor. Kemudian dari sisi aplikasi juga pindah seperti itu. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang modelnya cloud. Seperti contoh, kita meeting ini aja pakai menggunakan Zoom ya Pak ya. Jadi itu aplikasi cloud untuk kita meeting seperti itu. Semua berpindah. Dan kemudian juga mungkin Bapak Ibu ada beberapa aplikasi-aplikasinya atau semua sekarang udah pakai cloud infrastructure atau mungkin masih proses pindah semua masih hybrid seperti itu. Jadi semua sekarang berubah Pak, seperti itu. Semua berubah, cara kerja berubah, IT dan kebutuhan seperti itu semua sekarang berubah. Nah, ketika perubahan itu terjadi, banyak challenge nih Pak yang dialami oleh kita seperti itu sebagai user atau di perusahaan seperti itu. Pertama dari sisi performance, kemudian performance ini berbicara terkait internetnya seperti itu. Jadi mungkin kalau kita di kantor semua disediain oleh kantor dari bandwidth, internetnya semua disediain kantor. Tapi kalau yang misalkan mobile itu pemakai internet sendiri seperti itu. Dan itu memang kadang menjadi challenge seperti itu karena mungkin aplikasinya yang ada di head office diakses dari luar yang ada kendala seperti itu. Kemudian dari user experience dan problem yang ketiga ini yang mungkin sangat penting dari security efficiency seperti itu. Kalau kita tahu, memang kalau kita dulu di kerja sebelum pandemi itu semua kerja di office itu semua semua security itu dihandle oleh pusat seperti itu dengan head office seperti itu. Ada di situ ada firewall, ada email security seperti itu. Nah, sekarang challenge-nya ada nih masalah baru kalau misalkan kita banyak yang mobile seperti itu. Itu challenge-nya di sisi security kita yang mobile seperti itu. Nah, itu menjadi challenge-nya problem ketika memang sekarang berubah nih, berubah orang nggak bekerja lagi full di kantor, semua ada beberapa case customer-customer yang di luar seperti itu. Kemudian challenge-nya biasanya dari sisi tools vendor, dalam artian karena
perubahan ini terjadi juga mungkin Bapak Ibu investasi di solusi-solusi yang lain juga, dan biasanya terkait banyaknya vendor. Nah, itu mungkin mempengaruhi di sisi integrasi seperti itu. Jadi challenge itu cukup banyak ketika kita berpindah yang dari memang pusat atau DC centric berpindah menjadi sekarang kita mobile seperti itu. Nah, mungkin kalau bisa dilihat di sini traffic yang memang benar-benar mengakses ke pusat itu hanya 20%. Sisanya user-user dari Brace Office atau roaming mobile itu biasanya langsung ke internet seperti itu. Nah, itu kurang efisien dalam artian terjadi misalkan pengumpulan terjadi penyumbatan seperti itu, ada bottleneck di situ kalau kita semua di pusat seperti itu. Jadi di pusat nanti butuh invest internet yang besar seperti itu. Nah, itu mungkin problem-problem yang terjadi ketika kita memang saat ini berpindah dari yang DC centric menuju ke mobile ya seperti itu. Nah, ini perubahannya Pak. Jadi semua pusat di DC centric. Nah, Cisco punya ada solusi namanya SASE, Secure Access Security Service Edge, atau nih semua beberapa produk mempunyai ini, tapi kelebihan Cisco nanti saya akan jelaskan di belakang. Di sini dibilang cloud enable dalam artian Cisco bisa memilih nih, kalau misalkan memang kebutuhannya memang untuk mengakses ke dalam kantor, dalam artian aplikasi-aplikasi atau kantor, ya kita memang harus menuju kantor seperti itu. Harus trafficnya ke head office. Tapi kalau kita memang mengakses aplikasi atau internet yang langsung seperti itu, nah, itu juga bisa seperti itu dan tetap terproteksi seperti itu. Makanya semua berubah dari yang DC centric kemudian berubah menjadi secure edge service secure edge service edge seperti itu, sudah berubah seperti itu. Oke, nah komponen-komponen SASE apa aja dari Cisco? Ada beberapa solusi Pak. Jadi kalau kita lihat di sini semua yang tradisional biasanya kita punya hanya firewall, kemudian ada VPN aja ya Pak ya, seperti itu. Tapi kalau di SASE ini ada komponen namanya SD-WAN seperti itu. Fungsinya apa? Untuk connectivity antara head office dan cabang-cabang seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga punya uh, uh, perusahaan yang masih di cabang seperti itu, atau punya bisnis yang memang di cabang seperti itu, yang cuma 1-2 orang atau misalkan 5 orang seperti itu yang kecil. Nah, Cisco juga punya solusi itu, mendefinisikan sebagai solusi SD-WAN-nya. Di solusi SD-WAN dia zero trust provisioning dalam artian ketika kita mungkin hanya IT-nya sedikit, kita bisa mengandalkan orang lapangan yang kita suruh tinggal colok saja ke internet, kemudian kita bisa langsung konfigur. Nah, ini salah satu keunggulan dari solusi SASE SD-WAN-nya Cisco seperti itu. Kemudian ada middleman optimization, fleksibel. Kalau misalkan jadi misalkan di cabang ada putus seperti itu, nah dia auto berpindah seperti itu. Nah, itu salah satu solusi Cisco di sisi SASE, yaitu solusi SD-WAN. Nah, ini produknya apa, Pak? Cisco ada 2 produk. Pertama itu Meraki, satu lagi Vivtela. Perbedaannya hanya di sisi manajemen. Kalau manajemennya mau yang cloud, dalam artian kita nggak perlu ribet nih. Jadi banyak perangkat, hanya di cloud, kita akses cloud-nya, kita config di sana. Itu menggunakan Cisco Meraki. Tapi kalau misalkan menggunakan Vivtela, Bapak misalkan udah punya router Cisco, nah itu tinggal diinjek aja Cisco Vivtela-nya seperti itu. Nah, ini tergantung sih dengan kebutuhan. Kemudian tadi kita integrasi antara pusat dan cabang seperti itu. Nah, ini Cisco juga ada solusi SASE Cloud Security atau Security Service Edge. Itu ada namanya Cisco Umbrella yang nanti akan saya di belakang. Itu fungsinya apa? Nah, kalau kita tadi lihat di sini apa ya? Ini kan kita lihat di sini banyak ada user yang dari branch office ke head office itu menggunakan Meraki. Nah, kalau misalkan gimana proteksi dari sisi user-user yang roaming atau mobile. Nah, ini kita juga bisa menggunakan solusi Cisco Umbrella. Based on-nya DNS security, Pak, fungsinya untuk proteksi atau web security-nya lah, misalkan seperti itu. Setiap user-user yang mobile atau bisa diintegrasikan juga misalkan dengan firewall Bapak.
Jadi ini caranya mengganti DNS DNS provider dengan DNS Cisco seperti itu. Kemampuannya apa aja? Ada DNS layer security, kemudian cloud delivery firewall, security web gateway, CASB, cloud access security broker. Kalau misalkan Bapak punya aplikasi-aplikasi file sharing di cloud atau ada DLP-nya juga seperti itu. Nah, ini salah satu solusi lain di SASIS Cisco selain tadi SD-WAN, ini ada SSE, Security Service Edge. Produknya Umbrella namanya. Kemudian ada solusi Zero Trust seperti itu. Nah, ini mungkin sangat penting saat ini karena terjadi banyak kebocoran data, kehilangan data. Nah, ini dengan fungsi Zero Trust ini, jadi dari namanya aja sudah Zero Trust, Pak. Jadi nggak percaya sama sekali. Kita bisa konfigurasi, kita bisa integrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang kita punya seperti itu. Misalkan Office 365 kita mau MFA, atau misalkan VPN kita itu kita mau MFA. Jadi setiap ada mau login ke aplikasi tersebut di challenge nih, apakah ini benar atau enggak. Nah, itu nanti terintegrasi dengan device kita seperti itu. Nah, fungsinya ada adaptive MFA, device posture. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita mau posturing dalam artian setiap yang mau coba akses aplikasi A, misalkan Office 365, misalkan Office-nya atau Windows-nya yang terupdate seperti itu. Itu kita bisa bikin aturan seperti itu di MFA Cisco. Kemudian list privilege kita dan continuous verification. Nah, ini solusi Zero Trust-nya ini ada namanya Cisco Duo seperti itu. Jadi tadi kita ngomongin terkait SASI, ada pertama SD-WAN, kemudian kedua itu ada SSE, ketiga ini ada Zero Trust. Keempat ini ada terkait visibility, Pak. Ini produk namanya Cisco punya solusi Thousand Eyes, fungsinya untuk performance, visualization, internet, and One Health. Jadi gambarannya kalau misalkan kita beli internet seperti itu di perusahaan kita misalkan per bulan 10 mega misalkan seperti itu. Nah, kita nggak tahu nih, ternyata kita komplain nih di internet kok lemot dan lain-lain lemot, misalkan internet kita dan lambat seperti itu. Nah, kita coba misalkan ajuin ke service provider ISP itu, ISP punya data klaim ternyata saya nggak apa-apa kok Pak, ini oke, nggak ada masalah di internet kita. Nah, kita untuk justifikasi ke ISP-nya kita pakai apa seperti itu. Nah, solusi Thousand Edge ini biasanya digunakan sih Pak, misalkan untuk fungsinya untuk kita tes aplikasi-aplikasinya, kemudian internetnya, bandwidth-nya seperti itu. Jadi ketika kita mau coba ajuin ke ISP, ternyata misalkan internet kita misalkan down, nah itu ada justifikasinya. Nah, itu mungkin salah satu case seperti itu. Tapi ada beberapa fitur yang memang lebih dari itu sih Pak. Seperti itu. Kita bisa tes, mau tes misalkan aplikasi kita misalkan bergerak di bidang entertain atau marketing yang memang misalkan harus koneksi selalu ke YouTube seperti itu. Nah, kita bisa lakukan tuh testing ke YouTube terus seperti itu supaya ngeliat nih traffic dari internet kita stabil atau enggak. Nah, itu fungsi dari si Thousand Eyes. Kemudian ada SASE Agent, ini ngomongin terkait VPN-nya seperti itu Pak, yang terkait private network kita. Nah, Cisco juga punya solusi namanya Cisco AnyConnect seperti itu. Oke, nah ini perubahannya Pak. Dulu mungkin kita tahu di centric topology semua ke pusat pakai VPN, MPLS, dan kemudian berubah nih menjadi private DC. Kemudian ada solusi SD-WAN seperti itu, ada yang cabang daerah cabang itu dipakein SD-WAN karena mungkin ada beberapa link ISP-nya atau MPLS. Kemudian berubah juga sekarang menjadi SASE. Jadi yang remote user tetap keproteksi, yang di branch atau di kampus itu tetap diproteksi juga seperti itu. Dan sekarang semua dibungkus oleh Zero Trust seperti itu karena untuk perlindungan seperti itu. Nah, ini perubahan atau perjalanan dari SASE. Oke.
Ini fokus solusi yang akan saya share, Pak. Jadi itu tadi internalnya cukup banyak. Jadi kita akan fokus di solusi umbrella, itu yang tadi saya share juga sedikit. Jadi umbrella ini untuk web security sih bisa dibilangnya. Berjalannya di layar DNS. Seperti itu. Cara kerjanya itu mengganti DNS ISP dengan DNS Cisco Umbrella seperti itu. Apa aja sih yang bisa dilakukan? Nah, pertama DNS layer security itu banyak dari database Cisco, karena Cisco mungkin produknya cukup banyak ya, baik itu dari produk security-nya atau produk network-nya. Jadi dia mempunyai cukup database yang banyak, mengetahui apakah website tersebut bad atau tidak, seperti itu. Kemudian kita juga bisa secure web gateway, kemudian cloud delivery firewall dengan IPS-nya, interactive threat intelligence. Nah, ini ada salah satu fitur yang cukup unik, yaitu remote browser isolation. Nanti di belakang saya akan share. Kemudian ada fitur data loss prevention, cloud malware detection, dan CASB, cloud access security broker. Seperti itu. Nah, ini bisa diimplementasikan dengan SD-WAN, dengan Meraki atau Vivtela, atau misalkan on atau off network, dalam artian kita bisa implementasikan juga kalau misalkan di dalam network atau misalkan yang mobile tadi, seperti itu. Dan semua diintegrasikan dengan solusi SecureX. Nah, ini platform XDR Cisco. Ini nanti akan saya share juga di belakang. 3 kemampuan dari Cisco Umbrella. Pertama, dari sisi visibility, dia melihat dulu, dia punya kemampuan untuk melihat device apa aja yang masuk network atau tidak, kemudian internet traffic-nya, device-nya, aplikasinya, seperti itu. Kemudian dia punya kemampuan untuk proteksi, ya tadi juga saya share. Kemudian dari sisi kontrol, seperti itu. Kalau kita udah tahu apa aja yang lewat, kemudian kita punya fitur proteksi, dan ini kita mau ngontrolnya seperti apa, seperti itu. Nah, ini 3 capability atau 3 kemampuan dari Cisco Umbrella, seperti itu. Nah, ini produk-produknya, Pak, dari Cisco. Dia jadi sistemnya cloud based, hitungannya by jumlah user, dari yang paling standar itu DNS security sampai yang SIG, Secure Internet Gateway Advantage, seperti itu. Ada perbedaannya. Nanti ini mungkin saya share, akan saya lanjut aja. Nah, kenapa Cisco Umbrella? Jadi Cisco mengklaim request per day-nya ke dia itu untuk misalkan contoh mengakses internet itu banyak 620 billion, seperti itu. Autentikasi per event-nya 500, dan dia mengklaim global customer-nya termasuk di Indonesia 500K, seperti itu. Jadi secara kemampuan itu sudah proven, Pak, gitu, dari sisi request-nya, kemudian customer-nya, seperti itu. Dan Umbrella ini memang bekerjanya di sistemnya di mana? Di cloud, seperti itu. Jadi secara manajemennya di cloud. Cloud yang terdekat saat ini memang untuk Asia Pasifik itu di Singapura. Di sini, Pak, mungkin kalau bisa dilihat. Tapi ke depannya, entah roadmap-nya tahun ini atau tahun depan, dia nanti akan ada POP yang memang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi ke depannya Cisco juga mengembangkan yang data center-nya di Indonesia, seperti itu. Nah, DNS security ini standar, Bapak mau memproteksi dari DNS, ketahuan good atau base-nya seperti itu. Kita mau apa aja fitur yang mau diaktifkan, seperti itu. Nah, ini contohnya DNS security, dia bisa bekerja di on atau off network. Jadi memproteksi dari semua lokasi, device-nya apa aja, kemudian roaming laptop juga bisa, mobile device juga bisa, every port diprotect, seperti itu. Jadi kita punya kemampuan nih, gitu. Jadi kalau kita jadi admin atau IT, kita mau diproteksi, saya
saya susah nih proteksi misalkan user saya yang mobile, tiba-tiba dia pakai laptop pribadi atau laptop kantor, saya nggak tahu apakah laptop itu terprotek atau enggak. Tiba-tiba kalau misalkan ke kantor, colok internet atau misalkan connect wifi, kita nggak tahu ternyata laptop tersebut udah ada malware seperti itu. Nah, dengan umbrella ini kita bisa memproteksi nih Pak. Jadi misalkan user mobile, keproteksi dalam sisi data security, dia browsing atau apa, ngeklik yang asal-asalan langsung ke protect seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan kita bawa laptop itu ke kantor, tetap laptop itu bersih seperti itu kayak tadi karena banyak proteksi di sisi web security-nya seperti itu. Kemudian secure web gateway ini lebih advance-nya, kita bisa modelnya ke tunneling, ya bisa kita juga bisa integrasikan dengan secure endpoint atau AMP-nya Cisco, itu fungsinya untuk sandbox-nya, dan kita bisa berdasarkan kontrol file type-nya juga, memproteksi berdasarkan kategori, misalkan kategori judi, kita mau blok, itu bisa, seperti itu. Nah, kemudian nih, ini fitur remote browser isolation. Nah, ini yang unik. Nanti ini akan saya demokan. Jadi, ini seakan-akan kita mengakses suatu website langsung ke website tersebut. Tapi, ternyata dengan fitur remote browser isolation ini, website tersebut diisolasi seperti itu. Jadi, kalau kita lihat di redirect-nya, source-nya si website tersebut, ternyata dari Cisco Umbrella seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi kalau kita mau coba ngeklik, ternyata website itu buruk, ternyata ngeklik ada action-nya, yang terserang itu bukan langsung laptop user atau perangkat user, tapi Cisco Umbrella-nya terlebih dahulu. Seperti itu. Cloud Delivery Firewall, nah ini udah punya fitur IPS juga seperti itu. Kemudian kita juga punya fitur CASB, itu kalau misalkan di Office Bapak punya solusi-solusi kayak WB Teams, Office 365, Box, Dropbox untuk file sharing, kita juga bisa integrasikan dengan Cisco Umbrella. Fungsinya kita bisa melakukan action nih, misalkan di Dropbox kita bisa hanya blok seperti upload, tapi download bisa. Nah, itu kita bisa melakukan seperti itu. Kita bisa melakukan kontrol kepada aplikasi-aplikasi yang cloud seperti itu. Interaktif threat intelligence, jadi kita kan udah lihat tuh Pak banyak fitur tadi tuh dari Cisco. Nah, apa sih siapa sih yang ada di belakang Cisco seperti itu. Nah, Cisco punya threat intelligence namanya Talos. Itu dia terdiri dari beberapa orang, itu beberapa ratus orang, itu fungsinya yaitu untuk mengidentifikasi threat seperti itu. Ada malware baru, action-nya, seperti itu, ada forensiknya. Nah, mereka bekerja di balik layar, fungsinya yaitu untuk mengetahui database baru, kemudian cara kerjanya baru seperti itu. Nah, ini salah satu R&D-nya Cisco, yaitu Cisco Talos yang membelakangi tadi bisa ngeblok A, B, C, D, itu semua dari sini. Nah, ini perbandingan. Nah, ini Cisco mengklaim lebih tinggi dari efisiensi testing SVG-nya dibanding teman-teman produk lain seperti itu. Nah, ini klaimnya Cisco dari sisi malicious PA, portable execution, kemudian malicious destination sama phishing-nya. Nah, itu Cisco mengklaim total rate detection-nya 96, ini dari EV-test seperti itu, dan ini sampelnya not Cisco seperti itu, datanya dari third party lain seperti itu. Nah, ini tadi R&D-nya Cisco Talos, ada beberapa macam-macam, mereka memang fungsinya masing-masing, dan memang diintegrasikan juga dengan solusi security Cisco lain seperti itu. Ada Cisco ICE, ada Cisco AMP, Next Gen Firewall-nya Cisco. Jadi ketika ada update terbaru misalkan ditemukan di misalkan solusi Cisco Firewall, itu di-delivery juga ke produk security Cisco lain seperti itu. Jadi secara database cukup lengkap seperti itu.
Oke, Cisco juga bisa mengintegrasikan tadi itu umbrella-nya dengan solusi XDR set Cisco. Itu modelnya cloud based juga dan ini free, tapi memang syaratnya harus mempunyai salah satu solusi Cisco. Jadi kita bisa integrasikan nih ke XDR set Cisco namanya SecureX, misalkan umbrella seperti itu. Nanti di sini sebagai monitoring misalkan dengan kita punya Cisco Duo atau misalkan dengan third party log lain seperti itu bisa semuanya. Nanti di sini ke-detect kapan misalkan malware tersebut atau ransomware tersebut detect, kapan di drop seperti itu kelihatan di sini, dan dengan modul apa di drop itu semua kelihatan di sini. Misalkan dengan contoh modul Cisco DLP seperti itu. Nah, ini bisa di sini. Jadi ini platform cloud, ini juga free, tapi ya tadi salah satunya untuk memiliki salah satu produk dari Cisco seperti itu. Oke, itu aja presentasi